Sebanyak 14 perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB termasuk koordinatornya Supriyono alias Botok diterima pimpinan DPR RI di ruang Abdul Muiz Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan. Dalam audiensi itu, AMPB menyuarakan dua tuntutan utama, yakni percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Yang di Bali itu Mas, digebuki itu dari seluruh masyarakat Indonesia. akan kami sambut menghadapi sumpah. Meskipun dari prosedur tidak bisa, tapi mau lobby Pak. Menanggapi desakan tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Saan Mustofa menandatangani surat pernyataan. Isinya, pimpinan DPR mendorong Komisi 3 dan pemerintah membahas RUU perampasan aset secara sungguh-sungguh dan terukur, serta menyatakan kesiapan mengundurkan diri dari jabatan apabila RUU tersebut tak rampung paling lambat 15 Desember 2026. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan aspirasi dari teman-teman sekalian. Nah, tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, disepakati dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara yang sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Usai audiensi, Botok keluar menemui massa yang sejak pagi memadati gerbang gedung DPR. Ia naik ke atas mobil komando didampingi sejumlah anggota DPR RI, diantaranya Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka untuk membacakan isi surat kesepakatan tersebut. Setelah Botok, Andre Rosiade menyampaikan orasinya. Ia menegaskan DPR sudah mendengar dan menerima aspirasi massa. Andre memastikan RUU perampasan aset akan disahkan tahun ini. Yang pertama tadi pimpinan DPR, Pak Dasko, Pak Saan, Kang Cucun didampingi saya sudah menerima teman-teman aliansi untuk bertemu di DPR, di ruang DPR. Seluruh aspirasi dari teman-teman aliansi sudah disampaikan, masukannya sudah disampaikan, lalu oleh pimpinan DPR tadi sudah memberikan surat pernyataan tertulis untuk teman-teman aliansi. Isinya apa? Yang pertama, dengan kesepakatan tertulis tersebut, 15 Desember 2026 kini menjadi batas waktu yang akan dikawal AMPB dan DPR untuk penyelesaian RUU perampasan aset. AMPB menegaskan akan kembali mendatangi gedung DPR pada tanggal tersebut untuk menagih realisasi kesepakatan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi besar-besaran dan menyita perhatian publik pada 27 Agustus 2026 kemarin di gedung DPR MPR. Kenapa begitu menyita perhatian publik? Karena mereka sudah datang jauh-jauh hari dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dan mereka membawa dua tuntutan, yaitu RUU pengesahan RUU perampasan aset untuk segera disahkan dan hukuman mati bagi koruptor. Jadi sejauh mana ya tekanan publik ini bisa mendorong percepatan legislasi? Hari ini Meja Redaksi bersama saya Grace Yunika akan membahasnya dengan rekan-rekan saya di redaksi. Ada yang pertama saya akan menyapa, ada Mas Jody Kadompas. Halo, apa kabar? Baik, Bang Jody? baik. Sehat? Sehat. Mengawal dari pagi sampai malam, ya kan? Ada Mas Agni. Halo Mas Agni, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan juga ada teman-teman di lapangan, salah satunya ada Ervan hari ini bersama dengan kita di meja redaksi. Halo Ervan, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita akan membahas lebih jauh soal substansi demo, saya akan ke Ervan dulu yang di lapangan. Ervan menjadi salah satu, jadi ini Mas Jody sudah memetakan teman-teman di lapangan ada di titik, ada yang di flyover, ada yang di dalam gedung DPR, ada yang di luar, ada yang pokoknya dijaga. Pokoknya kemarin itu benar-benar dijaga. Dan salah satunya Ervan. Ervan, kalau Ervan melihat aksi 27 Agustus, kita sebutnya aksi damai. 27 Agustus,
apa yang berbeda dari aksi-aksi sebelumnya dan apa yang paling Ervan sorot dari aksi ini? Kalau menurut saya aksi 27 kemarin itu sudah sangat terencana dan dari pihak demonstran maupun pihak keamanan itu sudah merencanakan dengan baik, sehingga menurut saya itu targetnya sudah jelas, siapa yang dijaga itu jelas, Yes. pengamanannya pun juga jelas. Jadi menurut saya demonstran ini kayak seperti agar tidak mengulangi tahun lalu. Jadi menurut saya sudah benar-benar clear dan goalsnya itu benar-benar bagus menurut saya. Kalau dilihat dari lapangan, persiapan dari pihak keamanan juga sudah matang menurut saya. Berlapis Bahkan ya Ervan ya? berlapis. Saya itu di awal dari Bendungan Hilir, kemudian jalan ke Becompongan sampai ke DPR, muter. Jadi saya tahu betul bagaimana eskalasi keamanannya, kemudian masanya itu dari mana aja. Jadi saya tahu betul dan menurut saya sangat ya terstruktur lah menurut saya dari kedua belah pihak. Baik, itu dari sisi Ervan. Sekarang saya ke Bang Jody. Bang Jody, aksi ini kan begitu banyak, seperti yang awal saya bilang, menyita perhatian publik. Jadi bahkan publik bertanya-tanya, apakah media, salah satunya kita, akan meliput? Ya kan? Media liput nggak nih? Atau kita cuma tahu dari media sosial aja? Dan kita media meliput. Tapi ternyata kenyataannya di lapangan kan kita juga menemui kendala. Kebetulan Mas Agni menjaga dari pagi sampai siang. Saya menjaga dari siang sampai malam. Om Jody menjaga sepanjang hari, betul? Nah, kira-kira Bang Jody melihatnya apa sih kendala kemarin pas liputan Ervan dan kawan-kawan ini? Ya, jadi sebelum masa dari Pati ini bergerak ke Jakarta, kita memang sudah melihat arah-arahnya akan kemana, berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman kalau misalnya ada aksi di depan DPR akan seperti apa. Betul. Lalu kemudian kita coba mapping, kita coba rembukan dengan teman-teman redaksi, dengan teman-teman dari Mas Agni juga untuk kita bagaimana untuk pergerakannya akan seperti apa. Dan tiba di tanggal 20 Agustus kemarin ya, yang mereka untuk tim advance-nya dari teman-teman AMPB itu untuk datang ke Jakarta di tanggal 20. Lalu kemudian di kloter berikutnya dan terakhir itu di tanggal 27 subuh udah sampai ya. Nah dari situ kita sudah mendapat informasi dari teman-teman, kita kan punya teman-teman yang menjaga wilayah daerah. Jadi mereka menjadi mata, menjadi telinga buat Penting kita. ya, Sangat dalam proses penting peliputannya. karena informasinya tuh komunikasi semuanya berasal dari mereka. Dan itu nanti akan kita saring dan akan kita informasikan ke teman-teman yang dari redaksi, situasi kondisinya akan seperti apa. Nah, jadi kita bersama-sama tuh kita akan mapping. Nah nanti untuk penempatan tim dan lain-lain memang ada di kita, terkait dengan persiapan alatnya juga akan seperti apa. Terus kita juga ada komunikasi juga dengan pihak-pihak keamanan, pihak-pihak mungkin dari warga sekitar. Kira-kira bagaimana kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan akan seperti apa. Sebenarnya itu kita udah plan semua. Tapi untuk garis besarnya, mappingan awal kita itu yang akan menentukan nantinya. Kira-kira tim kita itu akan bisa support untuk bisa ada di layar. Nah itu yang sudah kita rapikan, seperti Ervan, ya kan? Ervan ini kita proyeksikan sementara untuk terkait dengan pengalihan arus, lalu kemudian untuk di paginya, lalu kemudian menjelang siang ke sore itu seperti pengalaman-pengalaman demo sebelum-sebelumnya kan, pasti kita akan terkendala sinyal. Nah itu juga udah kita pikirkan, makanya tim yang akan sangat mendekat dengan lokasi demo udah mulai kita eskalasi akan seperti apa. Lalu tim untuk komunikasi koordinasinya akan ada di tempat yang mudah sinyal atau bagaimana. Ya kurang lebih garis besarnya ya koordinasi mappingan kita mulai dari teman-teman yang dari Pati itu berangkat ke Jakarta, mereka menempati di depan gedung DPR. Itu pun kita masih tetap jaga
teman-teman wilayah yang ada di Jakarta. Berarti saya simpulkan bahwa setiap ada aksi, demonstrasi, itu BTV dan semua media holding B Universe menginfokan, memberitakan. Betul ya Mas Jody? Iya, benar. Nah, terkait kendala Mas Jody, Ya. kita kan tahu bahwa ternyata nggak cuma kita, kendalanya itu adalah di komunikasi. Komunikasi. betul. Gimana pun juga penting ya, Ya. Mas Agni, komunikasi itu pengiriman gambar, Betul. ketika kita live report, Ya. baik itu pakai kita punya alat namanya Aviwest maupun dengan Zoom, Ya. gitu kan, sangat terkendala. Bagaimana ini Mas Jody menanganinya dengan tim-tim di Eh, redaksi? Jadi setelah kita mendapat informasi dari teman-teman yang ada di lapangan bahwa terkait dengan sinyal, apalagi kan untuk komunikasi kita kan sebagian besar memang menggunakan sinyal ini ya, provider ya. Yes. Jadi ya dapat informasi bahwa kendala sinyal udah mulai berlangsung itu sekitar jam 10 ya Ya Mas. pagi ya ternyata ya. Kita komunikasi kita udah agak susah dan kesusahan kita juga kita sampaikan ke teman-teman yang untuk produksi. Kita menyampaikan bahwa kita terkendala sama sinyal komunikasi, tapi akan kita selalu upayakan untuk komunikasinya akan seperti apa. Lalu kemudian kita diskusikan ke pimpinan bahwa kita punya kondisi begini dengan sinyal, bergantung dengan sinyal, apa kita bisa kita lakukan. Lalu kemudian kita coba memutuskan untuk coba mendatangkan salah satu alat yang kita bisa buat pakai, bahkan bisa kita gunakan untuk wifi juga buat teman-teman yang ada di sekitar situ. Kita minta, lalu sekitar di siang hari itu alat sudah bisa masuk sampai ke titik, di salah satu titik yang mendekati DPR. Tapi untuk di depan gedung, di depan pagar gedungnya itu memang udah crowded dan lain-lain. Yes. Sinyalnya juga kita komunikasinya agak itu memang kendala yang paling utama, apalagi kan terkait dengan pemberitaan ini kan komunikasi kita sama informasi itu kan penting banget. Jangan sampai miss. Kalau komunikasi kita udah mulai terputus kan, itu teman-teman yang ada, bahkan saya yang ada di kantor sebagai itu pun nggak bisa. Loh ini kondisinya akan seperti apa? Mau nggak mau ya kita coba CCTV ada nggak? Kita lihat CCTV juga ternyata nggak bisa. Akhirnya kita coba ke teman-teman yang punya kedekatan yang seperti tadi yang di awal saya bilang, ada beberapa teman warga juga yang di sana yang bisa kita, dan memang mereka informasikan yang mendekati situ sinyal memang susah. Itu sih. Baik. Jadi ada kendala. Nah, bagaimana nih dengan yang memasaknya? Kita akan tanya ke Mas Agni. Sebagai tukang masak, ya salah satunya saya ini di bawahnya Mas Agni juga. Bagaimana melihat aksi kemarin ini? Memasak supaya sampai ke publik, informasi sampai, bahkan substansi demonya sampai ke publik. Mas Agni melihat demo ini juga seperti apa? Yang pertama terkait tadi yang disampaikan sama KG juga bahwa sebagai media, kewajiban dari platformnya B Universe adalah menyampaikan informasi dan bukan sekedar informasi. Jadi informasi yang sudah kredibel, yang memang benar-benar terpercaya dan relevan dalam artian kita tidak punya kepentingan apapun, tidak membela salah satu pihak dan segala macam, sehingga memang informasi yang disampaikan pada publik itu ya informasi yang apa adanya seperti itu. Dan seperti yang tadi disampaikan sama Ervan bahwa memang aksi yang kali ini itu memang benar-benar sudah well prepare, sudah benar-benar rapi, mulai dari persiapannya, kemudian pergerakan masanya, pengamanannya sudah rapi. Saking rapinya sampai akhirnya kita jadi agak sedikit terlena dalam tanda kutip. Oh ya udah, pada saat semuanya sudah tersetting segala macam, artinya berarti kita tinggal tempatkan orang, deploy orang segala macam. Secara rundown pun kita akan nanti akan ada live dari ini. Yang beberapa kali akhirnya jadi tapi ini salah satu keunikan di TV dibandingkan di sosial media. Kalau sosial media kan memang saat itu juga bisa langsung naik dan segala macam, cuman kan memang tidak selalu terverifikasi. Yang bikin unik adalah kendala-kendala yang tadi disampaikan sama Mas Jody itu membuat teman-teman yang di lapangan maupun yang di kantor jadi lebih kreatif. Yes. Apabila memang ternyata tiba-tiba live view atau AV-West-nya trouble, apa yang bisa kita lakukan? Coba cari pointing yang lain, CCTV dan segala macam. Cuman memang kemarin bisa saya akui bahwa kompak semua jaringan komunikasi itu memang sejak jam 10 udah mulai ngadat, sehingga akhirnya mau nggak mau kita tidak bisa
menyampaikan informasi langsung saat itu juga dari titik di depan DPR karena memang benar-benar selain crowded massa, memang sinyal juga nggak dapat. Akhirnya mau nggak mau kita agak sedikit menjauh. Tapi yang menjadi salah satu kekuatan juga dari TV adalah teman-teman yang ada di lapangan memang langsung mengambil gambar saat itu juga bisa langsung ditayangkan sehingga selain cepat juga terverifikasi itu sih. Betul. Dan yang menjadi kalau dari saya pribadi aksi kemarin itu sebenarnya secara jurnalistik ataupun secara bahkan dalam tinjauan komunikasi adalah salah satu aksi yang patut dicontoh. Karena apa? Mereka datang dari daerah sudah membawa tuntutan yang jelas. Ada poin-poin tuntutan yang jelas, mereka sampaikan, mereka berorasi menggunakan hak mereka sebagai warga untuk menyampaikan pendapat dan tempatnya juga sudah tepat di DPR walaupun mungkin cara penyampaiannya kan harus selalu dengan unjuk rasa dan segala macam. Ya mungkin saat ini Indonesia mungkin tatarannya mungkin masih seperti itu, belum bisa langsung yang berdiskusi secara lebih lebih proper duduk bersama dan segala macam. Walaupun pada akhirnya disuruh masuk untuk berbincang. Tapi yang jelas yang saya acungi jempol dari teman-teman Pati adalah mereka setelah mereka menyampaikan pendapat, mereka diterima, mereka bisa beraudiensi, selesai, ya sudah, selesai. Tidak perlu lagi mereka harus menunggu di depan DPR segala macam karena ya memang tuntutan mereka sudah disampaikan, mereka pulang. Justru yang menjadi pertanyaan adalah ada masa-masa yang merasa tidak nyaman dengan perginya teman-teman dari Pati sehingga mereka mempertanyakan kok pergi tanpa pamit, kok sudah selesai. Nah, justru ini yang menjadi pertanyaan besar buat kami adalah, lah terus mau ngapain lagi? Kan udah beres. Betul. Artinya berarti mereka punya agenda lain yang mungkin dititipkan ke teman-teman Pati karena mungkin mereka tidak punya platform yang yang cukup solid untuk menyampaikan sehingga pada saat yang disampaikan teman-teman Pati selesai mereka jadi kayak merasa kebakaran jenggot, Kecewa ya. seperti ini. Yes. Itu yang jadi menarik seperti itu. Jadi kalau Mas Agni melihat tuntutan kan sudah diterima, bahkan dijanjikan tuntas 15 Desember ya. Nah, kalau Mas Agni melihat sendiri dari substansi RUU ini, sekarang kita masuk ke situ. RUU perampasan aset yang sebetulnya sudah lama digaungkan ya kan, digagas PPATK sejak tahun 2008 lalu masuk ke DPR 2012 tapi mandek 2023 didorong lagi sampai hari ini RUU itu masih menjadi pembahasan. Mas Agni melihatnya seperti apa? Ada dua hal yang menarik dari RUU ini sendiri bahwa sebenarnya Indonesia secara hukum sudah memiliki Undang-Undang Tipikor yang mengatur soal perampasan aset. Itu ada di Undang-Undang nomor pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99. Junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Jadi di Tipikor ini sendiri sebenarnya sudah ada aturan yang memungkinkan bahwa terpidana atau pelaku korupsi itu bisa diambil aset-asetnya untuk negara dan nanti akhirnya saya tidak tahu apakah ini prakteknya adalah pemiskinan karena kan tidak semua koruptor itu korupsinya besar-besaran sehingga mengakibatkan hartanya habis saat itu juga mungkin aset mereka masih bersisa segala macam. Cuman yang saya pahami adalah perampasan aset ini kan berarti kerugian negara itu akan diambil dari aset-aset mereka kemudian dialihkan kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Ini sebenarnya sudah ada. Yes. Nah, pertanyaannya adalah selama ini apakah sudah ideal dilaksanakan, apakah sudah tepat dilaksanakan sehingga akhirnya dirasa membutuhkan undang-undang khusus untuk perampasan aset. Ini yang menarik. Tapi kalau dihubungkan dengan Pati, kenapa Pati jadi pencetus? Sebenarnya kan karena masalahnya ini adalah masalah lokal. Masalah dengan kepala daerah. Yang akhirnya karena dengan people power itu mengakibatkan dia akhirnya jadi tersangka yang saat ini berproses di KPK dan akhirnya menjadi isu nasional. Cuman akhirnya yang itu tadi kembali lagi menjadi pertanyaan adalah apakah memang RUU ini sebegitu pentingnya sementara kita sendiri sebenarnya sudah punya mekanisme hukum dari Undang-Undang Tipikor itu sendiri. Yang kedua soal UU perampasan aset ini sendiri adalah kalau tadi kita ngobrol sama Mas Ervan ini lucu perampasan aset ini sudah sekian lama mandek dan pada saat akhirnya DPR merasa sudah saatnya untuk diketok muncullah drama Pati ini. Saya nggak tahu apakah ini ada korelasinya atau tidak. Cuman yang jelas adalah ini menjadi showcase-nya DPR bahwa sebagai wakil rakyat mereka sangat
citrakan, oke, kami mendengarkan loh, walaupun itu lokal case, dibawa ke nasional, kami mendengarkan, kami menerima aspirasinya, dan akhirnya dalam waktu berapa jam untuk audiensi itu tiba-tiba oke, kita putuskan diketok nanti disahkan di pertengahan Desember. Itu kan jadi kayak semacam yang dari 2008 ini ngapain gitu loh. Yes. Sampai akhirnya ada UU Tipikor dan segala macam, tapi akhirnya justru malah drama ini yang membuat DPR jadi dalam tanda kutip punya wadah untuk menunjukkan diri bahwa kami sudah bekerja. Gimana Mas Ervan? Ya, ini aku juga mau ke si Ervan nih. Bicara people power tadi Mas Ya. Agni bilang. Kalau Ervan melihatnya seperti apa? Kalau dari sisi RU-nya ini kalau dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, RUU kali ini yang menurut kami wartawan itu kok disampaikan targetnya, padahal biasanya nggak pernah disampaikan di sidang paripurna apa. Ini kok disampaikan kan agak-agak aneh gitu sebenarnya. Cuman ya itu bentuk kayaknya hanya inilah cara DPR untuk mengembalikan kepercayaan gitu Mas ya. Seolah-olah ya kalau nggak mundur kan kepercayaan. Iya. Untuk memastikan kepercayaan publik itu kembali itu kan saya akan mundur kalau ini tidak diketok di tanggal 15 Desember itu berarti wah. Yes, ya, maka ada jadi penegasan seperti itu dari jadi pimpinan DPR. seolah-olah ini benar-benar ini untuk menunjukkan bahwasanya mengembalikan lagi kepercayaan DPR terhadap masyarakat gitu sih. Nah, Bang Jody bicara soal tekanan publik. Bang Jody sebagai ayahnya anak-anak yang ada di lapangan sejauh ini melihat bagaimana nih DPR selama ini merespon tekanan publik melalui demonstrasi, melalui aksi, itu seperti apa Bang Jody? Untuk teman-teman yang ada di lapangan ya, yang merasakan apa semua yang aksi-aksi yang beberapa kali ini sudah sering terjadi ya di depan DPR. Kalau dilihat apalagi yang kemarin ya sempat pintu DPR dibuka ya untuk audiensi dengan Betul. anggota dewan. Nah itu bisa menjadi seperti Ervan tadi bilang ya, itu bisa jadi pintu masuk buat anggota dewan bahwa ini akan menjadi pintu kepercayaan publik lagi bahwa setiap aksi yang dilakukan warga atau masyarakat, mahasiswa dan lain-lain itu bisa dilakukan secara dialog atau secara audiensi. Kurang lebih ya sampai terakhir kemarin ya itu menjadi hal yang positif buat yang anggota dewan. Dan untuk buat teman-teman juga itu menjadi ini juga ya pembelajaran juga sih buat teman-temannya bahwa untuk melakukan peliputan yang saat ini tuh mereka udah bisa, meskipun ada mappingan dari kita juga mereka udah bisa dengan insting mereka sebagai jurnalis tuh mereka bisa udah ini bang kayak gini bang kayak gini. Jadi itu dengan kondisi anggota dewan, DPR, pimpinan dan lain-lain udah seperti sekarang itu udah lebih mudah lagi ya Van ya untuk peliputan dan lain-lain. Nah, kalau Ervan melihatnya nih Evan, kita kan juga sempat juga ya tadi di berita siang juga ada polisi yang bahkan membagi-bagikan roti kepada demonstran. Itu Ervan melihatnya seperti apa? Bagaimana Ervan melihat di lapangan situasi sebenarnya? Karena kan kadang-kadang di media sosial kita lihat ya antara aparat sama pendemo gontok-gontokan dan sebagainya. Tapi kan kita jarang ada yang ada di media sosial bahwa sebenarnya aparat juga punya empati yang besar untuk demonstran gitu. Kalau Ervan melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya itu harus dari awal itu mappingan itu udah clear. Maksudnya antara pengamanan dan demonstrannya itu kalau sudah selesai di awal, pihak demonstran apa tuntutannya jelas, dari mana, habis itu keamanannya itu benar-benar udah termapping, bekerja dari sebelum peristiwa, itu menurut saya udah benar-benar bagus dibanding geludak-geluduk udah bahasanya kayak semuanya nggak tersetting dengan baik. Itu kayak nantinya pasti akan terjadi chaos dan akan merusak fasilitas umum biasanya. Tapi kalau sudah kayak kemarin itu menurut saya benar-benar pihak kepolisi sama demonstran itu udah mapping, udah clear mappingnya. Jadi
polisi pun, pihak keamanan pun mau melakukan apapun yang lebih humanis juga sudah sangat mudah sebenarnya begitu. Jadi ya itu bisa terjadi dengan baik, tapi kan setelah itu kan ada yang menunggangi gitu ya. Ini Jadi saya mau ngobrolin ke Mas Agni nanti. jadi kalau menurut saya selagi semuanya prepare well-nya udah bagus, semuanya bisa dilakukan dengan damai menurut saya. Jadi Baik. pihak keamanan memang semuanya udah clear Betul. lebih dahulu. Untuk empati ya. Iya, jadi di saat mereka tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang akan, aduh ini gini. Jadi mereka udah clear dengan masa-masa yang dari Pati, sehingga untuk melakukan hal-hal yang humanis juga itu udah. Meyakinkan. Jadi mereka udah nggak terpikirkan kita harus bagaimana udah, karena itu udah berjalan, udah clear dengan mereka. Bahkan menurut saya dengan lingkungan yang ada di perkantoran di sekitar DPR MPR itu pun juga sudah clear. Jam 5 beberapa food court dan tempat-tempat yang makanan atau tempat nongkrong itu semuanya udah clear. Jam 5 semuanya sudah disuruh pergi. Jadi menurut saya itu sebagai bentuk untuk antisipasi kerusakan atau apapun ya. Jadi menurut saya udah well prepare lah. Baik. Dengan segala well prepare yang tadi kita bahas gitu kan, bahwa ini tuntutan Pati jelas, bahkan pagi-pagi sudah bertemu dengan bahkan anggota DPR ada yang keluar langsung menemui massa, ya kan, bubar. Tapi ternyata di sore hari gitu kan masuk di grup kita bahwa ini ada massa lagi berdatangan gitu kan. Mas Agni sebagai pemilik dapur untuk menginformasikan ke masyarakat, karena masyarakat ini pasti berharapnya sama kita. Apalagi mereka itu bukan hanya di rumah, mereka bekerja, mereka berkegiatan, mereka pengen tahu ini bagaimana pengamanannya, bagaimana aman nggak saya pulang, kira-kira kalau saya naik kendaraan umum tuh seperti apa, di daerah mana. Nah ini bagaimana nih dapur kita ini tetap bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi di lapangan, apakah itu aksi yang memang sudah tersetting seperti yang di Pati ini, ataupun aksi yang memang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan perencanaan segala macam, Berita Satu dan BTV dan platform dari Universe pasti akan hadir untuk menyampaikan informasi. Bagaimana kita memperbarui informasi, ya memang Ervan dan teman-teman adalah ujung tombak dari Universe dalam menyampaikan informasi itu. Cuman memang yang harus dipahami adalah Indonesia adalah negara demokrasi yang memang memberikan ruang untuk warga menyampaikan pendapat di muka umum, dalam artian dalam bentuk penyampaian pendapat, unjuk rasa dan segala macam. Cuman memang yang mungkin saat ini saya bilang bisa dalam proses belajar ya. Yes. Dan Pati yang tadi saya bilang adalah salah satu contoh keberhasilan aksi yang menyampaikan pendapat mereka, selesai, bubar, aman, nyaris tidak ada bentrokan, nyaris tidak ada kericuhan apapun. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa lagi ada pihak-pihak yang akhirnya menunggangi. Nah, ini yang kalau tadi dibilang well prepare-nya Pati, ini sebenarnya seharusnya aksi-aksi yang seperti ini juga sudah termonitor oleh pihak keamanan, karena di tahun sebelumnya pun di Agustus tahun lalu juga sebenarnya sudah terjadi. Tapi kenapa masih terjadi? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar dan yang menjadi tantangan buat teman-teman di lapangan untuk mengeksplor itu. Bahkan kalau misalnya tadi seperti Mas Ervan bilang, masanya sudah jelas. Masa Pati itu sudah jelas segala macam. Tapi pada saat masa-masa yang lain hadir itu kan berarti artinya polisi juga masih ada di situ. Yes. Pengamanan sudah ada di situ. Kenapa itu akhirnya dibiarkan menjadi eskalasi yang akhirnya di sore hari menimbulkan aksi, itu kan menjadi pertanyaan besar. Bahkan sampai subuh ya Mas Agni? Sampai tadi pagi bahkan. Tadi pagi bahkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Bukan mempertanyakan apa kerjanya TNI Polri ataupun pihak keamanan, tapi kontra intelijennya nih. Kalau misalnya Pati sudah rapi, kenapa aksi itu masih dibiarkan? Harusnya kan memang sudah pada saat itu selesai, udah bubar. Makanya jadi lucu kalau misalnya ada massa yang mempertanyakan, loh kok kalian udah pulang? Ya aksinya sudah tersampaikan, ya ngapain harus lama-lama? Yang pertanyaan adalah ngapain kalian ada di situ? Kan kalian bukan masanya Pati, kalian punya tuntutan sendiri. Ya sudah, sampaikan. Pati sudah menjadi contoh, sampaikan dengan cara yang seperti Pati. Kalau misalnya ada audiensi dengan segala macam selesai, udah pulang.
Dan kami pun di redaksi akhirnya menjadi agak gimana ya? Yang salah satu yang membedakan antara sosial media dan TV adalah klarifikasi dan dalam tanda kutip kita memverifikasi informasi itu. Masa yang datang setelah Pati itu masa yang tidak terverifikasi dari mana, siapa, bahkan ada anak STM yang bahkan mahasiswa pun maghrib sudah kan sempat ada mahasiswa datang maghrib mereka sudah bubar. Nah setelah maghrib ini apa dan siapa itu kan harusnya pengamanan kan sudah cukup paham dan sudah cukup tahu yang seperti itu. Dan akan terus di follow up oleh Berita Satu. Ya pasti kita sebagai salah satu media, siapa. betul, kita sebagai salah satu media yang menayangkan di setiap ada kegiatan, ada peristiwa besar itu kita pasti akan menayangkan. Jadi sampai saat ini pertanyaannya adalah muncul di pihak pengamanan. Siapa mereka? Benarkah mereka adalah organik dalam tanda kutip yang memang disetting untuk melakukan itu, atau memang mereka adalah masa yang ujuk-ujuk datang yang which is itu tidak mungkin karena ya kita tahu lah setiap kali ada aksi dan segala macam pasti akan ada preparation, pasti akan ada antisipasinya. Sehingga kalau misalnya kembali lagi terjadi seperti ini, pertanyaannya adalah ini apa? Jadi bukan lagi kita nanti akan berbicara soal Pati, tapi kenapa setiap kali ada penyampaian pendapat selalu ada yang seperti ini? Karena kan Pati ini menjadi contoh, tapi akhirnya jadi tidak lagi menjadi harum karena buntutnya selalu ada hal yang akhirnya merugikan masyarakat, membuat aktivitas warga terganggu. Ketakutan juga. Sehingga proses belajar kita berdemokrasi itu juga akhirnya jadi ya mandek lagi karena pada saat ada sesuatu yang bagus, yang jelek dimunculkan lagi jadinya seperti itu. Baik. Poin yang sangat penting dari Mas Agni bahwa jangan sampai alam demokrasi ini kita lagi belajar tapi jadi mandek lagi dengan aksi-aksi seperti itu. Nah, saya ke Bang Jody sebelum nanti ditutup sama Ervan. Bang Jody melihat tsunami informasi kita kemarin. Bang Jody kan juga tahu bahwa di redaksi itu tidak hanya fokus untuk demonstrasi ini. Ada beberapa kemarin agenda yang nggak kalah penting juga. Salah satunya ada muktamar PBNU di Jombang, itu kan juga penting untuk masyarakat ketahui. Bahkan ada sidang pra-peradilan Febri. Nah, bagaimana sebagai koordinator liputan agar ini semua sampai ke masyarakat, jangan sampai esensi-esensi yang penting ini justru ketutup dengan adanya aksi besar ini. Gitu. Iya, jadi tuh handphone nih kemarin tuh semua jenis foto, coba curhat coba. Foto, video. Tapi ini kan semua foto maupun video kan belum tentu kita bisa verifikasi nih kan. Nah itu kita punya teman-teman koordinator liputan ada di meja itu akan coba untuk mencari tahu gitu, memverifikasinya akan seperti apa. Ya mungkin dengan cara bantuan dari Google kah, Google Image dan lain-lain, itu mereka akan cari tahu, atau kita coba searching lagi beritanya seperti apa. Jadi semua informasi itu teman-teman yang ada di meja koordinator liputan tuh memang ada gambar dari mana aja. Iya, ada informasi jalannya itu tepat, itu semua penuh di kita. Jadi dan banyak juga yang suka nanya, Bang ini benar nggak Bang? Ini benar nggak Bang? Nah itu yang memang jadi ini juga di kita ya. Wah ini sumber informasi dari kita. Ayo kita bantu dulu lah. Tantangannya seperti itu ya. Sangat itu. Lalu kemudian dengan teman-teman apalagi yang harus yang sebenarnya sore itu kita udah bisa mulai landai dan lain-lain, tiba-tiba selalu terjadi eskalasinya di saat jelang gelap. Dan itu sudah diantisipasi itu sama kita udah antisipasi, ya? Kita udah antisipasi dan kita juga udah merancang bagaimana tingkat keamanan teman-teman nantinya antara di lapangan di saat liputan. Karena keamanan mereka juga nomor itu sangat satu. penting, ya. Dan kita juga udah membaca selama ini kan setiap ada aksi yang besar dan malamnya itu akan ada aksi lanjutan dengan lempar-lemparan atau ricuh gitu. Itu kita udah lihat bahwa beberapa kejadian arahnya tuh nanti akan ke sini. Jadi memang kita udah siapkan beberapa teman-teman yang akan menjaga di situ. Untuk koordinasinya terkait dengan gambar dan tingkat keselamatannya akan seperti apa. Baik, seperti itu. Nah, sekarang saya ke Ervan. Ervan, sebagai orang yang ada di lapangan bersama teman-teman, ujung tombaknya, RUU perampasan aset.
menurut Ervan, sebenarnya suara publik ini akan didengar nggak ya? Sudah sampai belum ya? Dan bagaimana kita mengawal RUU ini dan mengawal suara publik? Karena kita ini kan media harus mengawal suara publik. Silakan Ervan. Kalau pertanyaannya akan sampai atau enggak, itu menurut saya harus sampai. Yes. Harus sampai. Sebab kalau ini mundur, bahkan mundur sehari pun, publik akan melakukan pergolakan yang lebih besar daripada ini. Menurut pandangan saya sebagai jurnalis ini, karena ini udah mentok. Dia berani mengeluarkan testimoni saya akan mundur, itu udah berasa kayak ini udah kepercayaan yang paling ujung tombak menurut kami, udah di paling ujung dah. Jadi Kalau walaupun seandainya Desember ini nggak akan dilupain lah ya? nggak akan dilupakan. Dan kita harus terus mengawal itu, karena nggak mungkin kalau ini geser sehari atau 2 hari aja udah selesai itu kayaknya. Oke, jadi Kepercayaan publik terhadap Ini DPR. momennya ya Momen. buat DPR ya untuk menunjukkan bahwa ayolah kembalikan Iya. kepercayaan. Dan aktivis parti belum selesai. Ya. Mereka masih punya kewajiban, bukan cuma hak, tapi mereka juga punya kewajiban untuk menagih pada tanggal apabila 15 Desember itu ternyata benar seperti Meleset. dari Mas Ervan bilang, mundur 1 jam, mundur 1 hari, artinya berarti DPR lagi-lagi cedera janji. Betul. Nah, ya. bagaimana kita mau percaya kalau misalnya akhirnya cedera janji itu selalu berulang dan berulang. Dan kami sebagai redaksi, ya tugas kami ya itu tadi, kami tidak berpihak pada salah satu pihak, tapi kita mengawal, kita juga akan menekan DPR bagaimana nih realisasi dari janjinya. Kita juga akan terus mengingatkan dalam artian mengingatkan pada publik bahwa masih ada satu nih hutang, Ya. walaupun banyak hal yang mungkin terhutang pada wakil-wakil rakyat kita di Senayan itu, tapi paling enggak yang jadi sorotan umum saat ini kan soal RUU perampasan aset yang sudah bahkan disampaikan sendiri oleh pimpinan Dewan akan disahkan pertengahan Desember, yaitu jadi belum selesai, ini belum selesai. Dan kita kan selalu mengingatkan, bentar lagi 15 Yes. Desember nih. Dan itu tugas kita untuk mengawal. Dari beberapa hari Ya. kita sudah ingatkan Ya. gitu ya. Ya. Baik, mengawal janji dari aksi yang terus kita akan gaungkan, bahkan akan kita beritakan, tentunya dengan verifikasi. Sudah kita bahas tadi sepanjang meja redaksi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat Ervan, Mas Agni, Bang Jody. Thank you Terima banyak kasih, buat sama-sama. insight-nya, bahwa untuk diketahui publik juga bahwa untuk memberitakan sesuatu yang terverifikasi itu bukan sesuatu perkara mudah, ada tantangan di sana, tapi kita terus mencoba agar publik tetap tenang, tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, tetap aman, tetap safe ya kan, bahkan teman-teman di lapangan juga tetap safe. Demikian meja redaksi pada episode hari ini. Sampai ketemu di meja redaksi episode selanjutnya. Dadah. Thank you ya. Kayaknya gue kayak